Kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Ya, mohon maaf jaringan di Roma tidak memadai. Ya, saya Pastor Adri Tepu, lahir besar di Medan, baru aja ditahbiskan bulan bulan Agustus kemarin. Tapi saya sudah sekitar 5 tahun di kota Roma, bukan di Romanya, di Italia, 3 tahun di Padua, setahun di Jerman dan setahun di Roma. Saya sedang menyelesaikan S2 Kitab Suci di Universitas Gregoriana di Roma. Itu aja. Kan ada lagi yang mau ditanyakan? Eh, ketika saya diminta oleh Ibu Regina untuk membawakan refleksi renungan tentang untuk novena ini, saya menyanggupi karena saya sebenarnya punya utang kepada Ibu Regina untuk membawa permenungan ini. Lalu ketika saya memikir-mikirkan tema, maka berhubung saya sedang studi kitab suci, maka ada baiknya saya mengambil salah satu kitab dalam kitab suci yang menurut saya sangat menarik. Dan mungkin bagi orang Kristen, kitab ini jarang disentuh, jarang dibaca. Kalaupun dibaca hanya 2 bab pertama, yaitu kitab Ayub, yang uh, kitab Ayub yang sebenarnya sangat menarik karena kitab ini berbicara tentang bagaimana mungkin orang yang beriman, bagaimana mungkin orang yang dekat dengan Tuhan bisa menderita. Kalau kita berbicara soal penderitaan, kalau kita berbicara soal kesulitan, maka sebenarnya ini adalah persoalan abadi. Tidak peduli suku apapun, mau orang Batak, mau orang Cina, mau orang Timur, mau orang Dayak, mau orang Jawa, kita semua menderita. Mau dia orang Kristen, mau dia agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, semua menderita. Ya. Kalau kita baca pun, bagaimana kitab suci menjawab, bagaimana, kenapa orang bisa menderita? Menarik kalau kita membaca kitab Kejadian 1 dan Kejadian 2, mungkin kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia 2 kali. Dalam kitab Kejadian 1, Tuhan menciptakan segala sesuatu, hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6 dia menciptakan manusia, dan Tuhan melihat segala sesuatu baik adanya. Dan amat sangat baik. Tetapi dari kejadian kedua, kejadian bab kedua, langsung seperti terbalik. Kenapa? Dikatakan manusia tercipta dari tebu tanah. Manusia hanya angin belaka. Manusia itu hanya sebatas tanah tanpa nafas dari Tuhan, maka hidupnya tidak berguna. Maka dari itu, ketika kita membaca kitab suci dari Kejadian bab 2 sampai bab 11, nah itu semua berbicara tentang kejahatan. Kitab Kejadian bab 3 berbicara soal dosa manusia melawan Tuhan. Kitab Kejadian bab 4 berbicara soal dosa terhadap sesama saudara, Kain dan Habel. Hingga nanti akhirnya dosa terhadap sosial, itu nanti yang akan berpuncak pada kisah uh, Menara Babel. Semua kitab Kejadian mulai dari bab 2 sampai 11 berbanding terbalik dengan kitab Kejadian 1 yang mengatakan bahwa manusia baik adanya. Tetapi dari bab 2 sampai 11 mengatakan manusia penuh kejahatan hidupnya. Menarik merenungkan kitab Ayub ini sebenarnya, ya. Kitab Ayub ini mau mengatakan bahwa kenapa kita harus menderita dan apa makna dari penderitaan itu. Ya. Saya masih ingat ketika saya belajar, Thomas Aquinas mengatakan, jika Tuhan itu baik, kenapa kita harus menderita? Ada satu kisah, Edith
dari kamp Auschwitz di Polandia. Ketika dia masih kecil, masih anak-anak, dia melihat bagaimana keluarganya, dia seorang Yahudi, keluarganya dibunuh oleh tentara Nazi di kamp penampungan. Pembunuhannya sangat drastis. Komandan hanya menunjuk kau, dan langsung dieksekusi. Edith, yang ketika masa kecilnya masih anak-anak, melihat dengan tragis bagaimana ibunya, kakaknya mati di kamp penampungan. Satu kisah yang sangat dramatis, dan dia mengatakan ketika dia bebas dari kamp pengungsian itu, mengatakan bahwa saya kehilangan harapan dengan Tuhan. Dan dia mengatakan lebih baik Tuhan itu tidak ada. Karena kalau dia ada, tanggung jawabnya sangat besar atas penderitaan yang saya alami. Maka pertanyaan yang abadi, dari mana datangnya penderitaan? Dan apakah Allah menghendaki bahwa kita benar-benar menderita? Kitab Ayub berusaha menjawab itu kembali. Orang Yahudi berusaha merumuskan, kenapa sih kita harus menderita? Kalau Bapak Ibu membaca kitab Ayub, dan saya anjurkan, sangat menarik membacanya. Siapa sebenarnya Ayub ini? Apakah ada manusia pada masa itu namanya Ayub? Ya. Apakah ada orang yang namanya Ayub? Sebenarnya bukan itu persoalan pertama. Karena apa? Kalau kita membaca Ayub, ya, Ayub bab 1 dan bab 2, itu benar-benar orang yang penyabar. Orang-orang benar yang baik. Mungkin salah satu kalimatnya yang paling terkenal, Bapak Ibu pernah dengar adalah, jika kita menerima yang baik dari Tuhan, mengapa kita menolak yang jahat? Itu Ayub bab 1 dan bab 2. Tapi Ayub di bab 3 mulai memberontak. Ayub di bab 3 mulai berkeluh kesah. Sesudah Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ayub yang pertama-tama, orang yang punya kekayaan, punya segalanya, diambil oleh Tuhan. Dan seolah-olah orang yang penyabar di bab ketiga memulai sebuah pemberontakan. Mulai bersungut-sungut terhadap Tuhan. Apa yang mau dikatakan di sini adalah kedewasaan seorang iman Ayub. Yang bukan iman hanya menerima apa adanya. Ya. Saya masih ingat beberapa kali saya diundang dalam acara Natal Ekumene, dan beberapa kali saya mendengar banyak kesaksian. Saya dulu orang yang susah, saya dulu orang yang jahat, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Tiba-tiba Tuhan mengajak saya, menyentuh saya, sehingga saya bertobat dan dekat kepada Allah. Dan sesudah dekat dengan pada Allah, Tuhan memberikan segala banyak anugerah. Anak saya sukses, usaha saya maju. Kalau kita hanya melihat hal seperti itu, maka sangat gampang mengikuti Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam diri Ayub? Ayub justru kehilangan segalanya karena mengikuti Tuhan. Maka sebenarnya kisah Ayub ini, kitab Ayub mau mengatakan bahwa tidak ada manusia yang seperti Ayub ini. Kadangkala penting bagi kita untuk selalu, dalam tanda petik, berbicara, melawan, jujur di hadapan Tuhan. Karena apa? Supaya kita tidak berdoa seolah-olah baik-baik saja, tetapi Tuhan menghendaki kita dewasa, bahwa mari panggil saya dalam doamu. Kita berdebat di dalam doamu. Kenapa kamu bisa menderita? Karena apa? Ketika kita berbicara tentang penderitaan, ada banyak ide-ide yang muncul tentang penderitaan. Ya. Salah satu ide yang paling menarik yang mungkin kita dengar adalah ide retribusi. Maksudnya apa ide retribusi? Orang yang baik akan dihukum. Orang yang baik akan diganjar kebaikan, rahmat, dan orang yang jahat akan dihukum. Dan itu kita lihat dalam kitab suci semua. Kalau kita mau lihat dalam Amsal bab 11 ayat 21, Tuhan mengatakan, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman,
tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Dalam Amsal 31, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Artinya apa? Yang baik menerima ganjaran yang baik, dan yang jahat menerima ganjaran yang jahat. Tapi sobat, saya tanya Bapak Ibu sekalian, apakah benar demikian yang terjadi dalam hidup ini? Apakah benar demikian yang terjadi dalam hidup kita? Tidak. Ya. Terkadang hal itu tidak tampak. Bahkan Ayub sendiri yang diakui oleh Tuhan sendiri bahwa adalah orang benar, dia pun menderita dan tidak ada balasan atas kebaikan dan kesalehannya. Maka hati-hati ketika kita mengatakan, salah satu contoh kasus, mungkin kita sering mengatakan, oh Tuhan, saya menderita mungkin ini karena dosa-dosa saya. Tuhan, saya ini jatuh sakit mungkin karena teguran. Hati-hati. Karena seperti yang saya katakan, kadang kita terlalu gampang meletakkan semuanya kepada kesalahan diri sendiri. Contoh, ketika ada COVID, orang mengatakan, ya, COVID itu mungkin cobaan dari Tuhan. COVID itu mungkin ajakan dari Tuhan untuk kita bertobat. Itu tidak hanya di Indonesia ya, di Italia juga terjadi pemikiran seperti itu. Yang Paus sendiri mengkritik. Bukan berarti kalau kita menderita berarti kita berdosa. Bukan berarti kalau kita menderita bahwa kita melakukan kesalahan. Pola pikir ini terjadi juga dalam diri orang Israel. Kenapa mereka menulis kitab Ayub? Mereka dalam pembuangan, mereka berpikir bagaimana mungkin kami bangsa pilihan yang dipilih Tuhan menderita dalam pembuangan. Nah, setelah pembuangan, pola pikir ini, pengalaman pahit di pembuangan, pola pikir ini berubah. Lalu akan muncul nanti kitab-kitab apokalipse atau kitab-kitab yang tersirat seperti Wahyu, Daniel, Zakaria, yang mau menjawab penderitaan itu dengan mengatakan penderitaan itu akibat dari setan. Ya. Maka kalau kita membaca kitab Wahyu misalnya atau kitab Daniel, kurang lebih dramanya itu sama seperti film yang happy ending. Ya. Secara garis besar ada Tuhan, ada setan, ada kejahatan. Lalu kejahatan itu disebabkan oleh setan dan Tuhan akan datang menghancurkan kejahatan. Mungkin Bapak Ibu semua tertarik membaca kitab Wahyu karena penuh dengan teka-teki, dan kitab Wahyu itu pola uh, pemikirannya hampir sama dengan kisah happy ending. Ada penderitaan, ada pergumulan manusia, tetapi nanti Tuhan akan datang untuk menghapusnya. Berpijak dari itu, sebenarnya bagaimana kitab suci menjawab apa itu penderitaan? Sebenarnya di Kejadian 1 sudah jelas. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu kosong, kegelapan sudah menaunginya. Maksudnya apa? Bahwa sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, kegelapan itu sudah ada. Kitab suci mau menegaskan bahwa sebenarnya kejahatan, penderitaan yang kita alami dalam hidup kita bukan Tuhan yang membuat, tetapi sudah ada, bahkan jauh sebelum manusia itu diciptakan. Dan kita bukan diajak untuk menghilangkan penderitaan itu. Kita bukan diajak untuk menghapus cobaan. Tetapi kita diajak untuk melihat bahwa ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita menikmati hidup tanpa ada rahmat dari Tuhan, maka disitulah kegelapan. Ingat, Paulus mengatakan bahwa kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Terang mau menggambarkan bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam hidup kita. Maka dari itu, kitab Ayub sebenarnya ditulis dalam konteks pada masa itu. Ayub berani keluar dari pemikiran-pemikiran pada zaman itu dan menantang Tuhan untuk bertanggung jawab atas penderitaannya. Ayub menunjukkan sebuah kedewasaan iman. Ya. Dia
Nanti kalau kita membaca kitab Ayub, mulai dari bab 4 sampai bab 39, itu semua diskusi dengan keempat temannya. Mereka mau menghibur Ayub, mereka mau menghibur Ayub yang sudah kehilangan harapan atas penderitaannya. Ini ada 3 temannya. Yang pertama Elifas, yang berarti sang nabi. Yang kedua Bildad, yang berarti ahli hukum. Dan yang ketiga Sofar, orang bijak. Ketiga teman Ayub ini berusaha menghibur Ayub dengan argumennya masing-masing. Lalu apa yang dikatakan? Menarik komentar dari Paus Gregorius Magnus yang mengatakan, ketika kita terlalu banyak berargumen untuk membela Tuhan, sebenarnya kita melawan Tuhan. Karena Tuhan tidak butuh yang namanya pembela. Ya, kalau kita mungkin bisa kembali ke slide selanjutnya. Apa yang mau dikatakan Ayub sebenarnya? Bahwa di dalam menghadapi penderitaan, kisah ini ditulis dalam 3 konteks. Yang pertama, mau melawan ide retribusi yang sudah saya katakan. Yang baik akan diganjar yang baik, yang jahat diganjar yang jahat. Ada konteks fideistik, yang ketika kita menderita mengatakan berdoalah, maka Tuhan akan menyelamatkanmu. Yang ketiga adalah solusi ateistik. Kalau manusia memang diciptakan untuk menderita, maka nikmatilah hidup kita. Hindarilah penderitaan itu, mari kita berfoya-foya, bersenang-senang. Ada juga solusi yang sangat menarik, yaitu solusi pesimistik yang diletakkan di mulut istri Ayub. Di mana istri Ayub bab 9, bab 1 ayat 9 mengatakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Benar-benar sebuah solusi yang sangat pesimis. Kau menderita, kutuklah Tuhanmu. Kenapa kau menderita? Padahal kau baik. Kutuklah Tuhanmu. Kenapa kau menderita? Padahal kau saleh, rajin ke gereja, rajin ikut doa. Tapi kenapa kau menderita? Kutukilah Tuhanmu dan mati saja. Semua ini mau mengajak kita untuk melihat kitab Ayub ini, mau melihat bagaimana sebenarnya penderitaan itu. Dalam kitab Ayub bab 4 sampai 37, diskusi-diskusi dari ketiga temannya itu, Elifas sang nabi mengatakan, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Elifas masih tinggal dalam pemikiran retribusi. Kau menderita, berarti kau berdosa. Berbanding terbalik apa yang dikatakan oleh Ayub bab 1 dan bab 2, di mana Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Ayub adalah orang benar. Bahkan sangat menarik ketika Elifas ini mengatakan pembelaannya dalam bab 4, aku melihat Tuhan dalam mimpi. Yang kukatakan kepadamu adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan dia sampai pada kesimpulan bahwa kau menderita karena dosamu. Lalu saya tidak usah memperdalam argumen dari Bildad ahli hukum atau Sofar ahli bijak yang berusaha menghibur Ayub, karena masing-masing punya teorinya sendiri, nanti terlalu panjang. Tapi diskusi dari semua teman Ayub itu hampir sama. Semua masing-masing dengan iman yang teoretis. Nanti bab 32 di kitab Ayub ini muncul lagi seorang teman yang namanya Elihu. Ayub tidak punya alasan. Elihu mengatakan Tuhan itu maha kuasa dan adil. Tuhan itu tidak mungkin mencelakakan hambanya. Tidak perlulah kau Ayub bersungut-sungut. Tidak perlulah kau Ayub meminta Tuhan untuk menjawabmu. Karena
Tidak ada maknanya. Tuhan itu maha kuasa, maha tinggi, jauh dari kita. Tidak ada manfaatnya berargumen dengan Tuhan karena kita manusia yang lemah. Sangat logis apa yang dikatakan oleh Elihu, teman keempat ini. Kalaupun kamu menderita, itu karena kebaikanmu. Coba, sangat saleh kan alasan yang diungkapkan oleh Elihu ini, temannya ini. Atau bisa kita katakan begini, kamu kena kanker, itu mungkin karena cobaan dari Tuhan supaya kamu lebih baik. Kamu menderita sakit atau keluargamu meninggal, itu mungkin supaya kamu bisa mendekatkan diri lebih dengan Tuhan. Dan itu sering kita ucapkan, terutama dalam kata-kata penghiburan. Sangat keempat teman Ayub ini punya alasan argumen masing-masing yang mungkin sangat logis bagi kita. Ya. Sangat saleh alasannya. Tapi benarkah hal itu yang diinginkan oleh Tuhan dari Ayub? Nanti ketika bab 38, ketika bab 38, justru Tuhan yang datang kepada Ayub dan mengatakan, menjawab kenapa dia menderita. Dan yang menarik di sini, argumen-argumen dari Tuhan bukanlah argumen-argumen yang teoretis, bukanlah argumen yang sifatnya kata-kata menghibur. Apa yang dikatakan Tuhan dalam Ayub 38 nanti sampai 42, dia mengatakan, di manakah kau ketika aku menciptakan dasar bumi? Lihatlah bintang-bintang ketika aku menciptakannya. Kau di situ, kata Tuhan. Lihatlah ketika aku turun sampai ke sumber laut, ke jalan-jalan, ke samudra raya. Ketika aku menciptakan semuanya, kau di situ. Itu argumen dari Tuhan yang mematahkan argumen dari keempat teman Ayub. Teman Ayub itu keempatnya semua berargumen, berteori yang seolah-olah logis, yang seolah-olah masuk akal. Tetapi Tuhan datang kepada Ayub dengan argumen yang sederhana. Ketika aku menciptakan semuanya, kau di situ. Mungkin dari kita banyak yang kesal, banyak yang jengkel, banyak yang bersungut-sungut. Kenapa Tuhan saya menderita? Tuhan, kenapa saya mengalami kesulitan dalam hidup? Tuhan, kenapa saya ditimpa kemalangan? Atau mungkin ketika kita membuka TV, Tuhan, ketika kita melihat perang sana sini, kita mengatakan, Tuhan, kenapa manusia itu begitu jahat? Tidak bisakah kau binasakan yang jahat-jahat itu supaya yang baik bisa uh, tinggal saja di dunia ini, supaya dunia ini indah? Kita mungkin punya pemikiran seperti itu. Tetapi pernah saya menonton satu film yang sangat menarik, judulnya Bruce Almighty. Ya, ketika Tuhan memberikan kekuasaannya kepada seorang pria ini dan mengatakan, buatlah segala sesuatu. Kau jadi Tuhan selama seminggu dan lihatlah bagaimana pekerjaan menjadi Tuhan itu. Dan akhirnya selama seminggu dia mengatakan bahwa pekerjaannya begitu berat. Ketika kita mengatakan Tuhan yang baik adalah Tuhan yang mengabulkan segala permohonan, maka terjadi kekacauan di dunia ini. Kita tidak boleh berpikir simpel bahwa penderitaan itu karena dosa kita, atau penderitaan itu karena dibuat orang lain, atau kejahatan itu yang jahat, orang-orang jahat itu ada. Kenapa Tuhan tidak bunuh saja, atau Tuhan tidak binasakan saja? Kita tidak diajarkan seperti itu dalam kekristenan. Ayub justru menunjukkan sebuah kedewasaan iman, bahwa tidak ada yang namanya retribusi, yang jahat akan diganjar kejahatan, yang baik akan diganjar kebaikan. Kita menderita, kamu menderita, kita semua menderita, kau menderita karena kau menderita. Tidak usah cari alasan kenapa kau menderita. Tidak usah cari alasan kenapa kita menderita, atau menyalahkan orang lain, atau menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan setan. Dan puncaknya adalah dalam diri Yesus. Ketika Yesus datang, hadir ke dunia,
Nah, ketika Yesus datang hadir ke dunia yang akan kita peringati dalam Natal, Yesus tidak pernah menjawab kenapa manusia menderita. Tapi dia menjawab kenapa manusia menderita itu dengan perbuatannya. Yesus mirip seperti Ayub. Yesus pun pernah mengeluh ketika dia di Taman Getsemani mengatakan, Tuhan, Bapa, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Yesus justru datang bukan untuk meniadakan penderitaan. Yesus datang ke dunia, lahir di tengah-tengah kita, bukan untuk menghapus yang namanya kejahatan atau mengobati yang namanya penderitaan. Kalau memang betul Yesus datang untuk menghapus kejahatan, toh setelah dia wafat di kayu salib seharusnya tidak ada lagi perang, karena kejahatan sudah dikalahkan. Ya. Tapi kedatangan Yesus ke dunia mau menunjukkan bahwa dia pun sebagai Tuhan tidak mau menjawab siapa yang membuat kita menderita. Kita menderita karena kita menderita. Lalu jalan keluar dari penderitaan kita itu adalah sikap solider. Yesus yang adalah Tuhan lahir datang ke dunia untuk solider, menjadi sama, menjadi ikut menderita bersama kita. Karena itu inti dari kitab Ayub ini adalah berani menjadi orang Kristen dewasa. Bukan hanya menuntut. Ya. Mungkin saya bisa kritik beberapa doa kita yang mengatakan Tuhan ambillah cobaan dan kemalangan. Tidak, bukan itu doa Kristen. Doa orang Kristen, mungkin bisa arahkan ke slide yang terakhir. Doa orang Kristen ya, adalah doa yang mengatakan bahwa Tuhan, saya tidak minta engkau mengambil bebanku, tetapi berilah aku bahu yang kuat agar aku mampu memikulnya. Orang Kristen yang dewasa bukanlah orang Kristen yang bersungut-sungut atas penderitaannya. Bukanlah orang Kristen yang bersungut-sungut atas kemalangannya. Bukan orang Kristen yang mencari-cari kesalahan, bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Itu tidak. Ketika kita menderita, ketika kita mengalami kemalangan, Tuhan tidak minta kita menyalahkan diri kita sendiri. Yang dia minta apa? Datang, berbaliklah kepadaku. Ingat ketika Yesus mengatakan, pikullah kuk yang kuberikan dan gandar yang pikullah kuk yang kupasang dan gandar yang kuberikan. Sebab ringanlah. Tuhan tidak bilang, saya akan ambil kuk dan gandar. Tuhan tidak bilang, saya akan ambil penderitaan. Tidak. Pikullah. Ketika kita berani memikul itu, dengan kedewasaan iman kita, maka disitulah kita menjadi orang Kristen sejati, seperti Ayub. Kitab suci pertama-tama tidak meminta kita untuk mencari jawaban kenapa kita menderita, kenapa terjadi kemalangan. Tetapi kitab suci mau mengarahkan kita untuk selalu melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan mengajarkan kita untuk dewasa. Tuhan bukanlah Tuhan yang menina-bobokkan kita. Yesus telah menunjukkannya di kayu salib. Yesus telah menunjukkannya dalam inkarnasi ketika dia ikut menderita bersama kita. Maka dalam persiapan masa Natal ini, marilah kita menjadi orang Kristen yang semakin bijak, menjadi orang Kristen yang semakin bijaksana, yang melihat penderitaan itu sebagai bagian dari hidup kita. Dan selalu berpegang pada Tuhan bahwa dia tidak akan mengambil penderitaan itu, tetapi dia akan memberikan bahu yang kuat agar kita mampu memikul penderitaan itu. Ingat, kitab Ayub, ketika kita membaca kitab Ayub ini, penderitaan itu tetap ada. Dan Ayub akan tetap menderita.
Kita semua orang Kristen sesaleh apapun akan tetap menderita. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan dan bersama Tuhan, penderitaan itu pun tetap ada, tetapi kita dapat melihatnya dalam terang iman, sehingga penderitaan itu terasa ringan bersama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Adri untuk pengajaran pada malam hari ini yang begitu mendalam ya Pastor ya. Banyak dari kami mungkin sudah pernah baca kitab Ayub sampai selesai. Tapi kadangkala mungkin kami memang perlu pemahaman yang lebih ya Pastor. Tapi pada malam hari ini Pastor mengupasnya dengan begitu baik, dengan begitu jelas. Izinkan saya untuk mengambil kesimpulannya. Kita belajar dari pergumulan iman Ayub, yaitu semua orang, apapun statusnya, itu tidak terlepas dari pergumulan. Dari pergumulan yang kecil, bisa sedang, ataupun berat. Ya, entah itu kita bergumul tentang keluarga kita, tentang pasangan hidup, pekerjaan, perekonomian, kesehatan, dan juga bisa juga relasi dengan sesama kita. Ya, kadang kita bisa atasi ini apabila pergumulan itu kecil. Tapi kadangkala kalau pergumulan sudah besar, tampaknya sepertinya tidak ada jalan keluar. Jadi kalau tadi Pastor mengatakan mengapa kita menderita dan sampai saat ini masih merupakan misteri. Allah sendiri tidak menghendaki kita menderita. Jadi saat ini ada himbauan tadi, mari kita mengubah pola pikir mengenai penderitaan sebagai proses menuju kepada hidup yang diubahkan. Penderitaan tadi, Pastor katakan ada dari tip fideistik, yaitu berdoalah Tuhan akan menyelamatkan. Ada dari ide ateistik, nikmatilah hidup. Sebab manusia memang diciptakan untuk menderita. Dan dari ide pesimistik, yaitu yang paling tidak dibenarkan adalah bunuh diri. Tapi Ayub lewat penderitaan yang dialami, dia memperoleh kedewasaan iman. Iman yang realistis. Tuhan datang kepada Ayub dan menjawab segala keluh kesahnya. Sehingga Ayub sadar dan imannya bertambah dewasa. Tuhan ingin kita juga jujur dalam hidup ini. Dan juga kita harus tekun dalam doa. Dan jika kita berkata, Tuhan, Engkau sangat baik. Tapi itu tidak relevan, tidak selaras dengan hati kita, berarti itu hanya pura-pura. Dan kasih itu hendaknya jangan pura-pura. Kristus datang ke dunia, dia menjadi serupa dengan kita, tapi tidak dalam hal dosa. Dia mau menderita, dia mau memikul segala kedosaan kita. Tuhan akan beri kita bahu yang kuat agar beban terasa ringan. Jadi ya Tuhan, mampukan kami berjalan memikul salib. Dengan kuk yang sudah Engkau pasang, berjalan bersama Engkau, dengan tidak bersungut-sungut, tapi dengan hati yang senantiasa mau bersyukur. Bapak Ibu, malam hari ini kita masih punya waktu yang cukup. Mungkin saya mau bertanya sedikit kepada Pastor. Sebelum ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kiranya Pastor mau mengungkapkan atau menjelaskan kepada kami bagaimana panggilan imam, menjadi imam, agar kami bisa mengenal Pastor Adri dengan lebih dekat. Berbicara soal panggilan
Iman atau imam? Imam. Imam. Ya. Baik. Apa yang mau saya katakan dalam panggilan imam saya itu sebenarnya lahir dan besar di tengah, boleh dikatakan, keluarga yang Katolik. Dari keluarga kakek nenek saya sudah Katolik. Ya. Kalau kita mau tahu juga di daerah Keuskupan Medan, misi evangelisasi itu mulai dari sekitar tahun 1920-an. Artinya baru generasi kakek saya. Dan iman Katolik itu memang sudah tertanam sejak dini karena bapak saya itu seorang mantan seminaris sebenarnya. Ya. Dan saya masih ingat bagaimana kedua orang tua saya begitu aktif di gereja. Setiap Kamis malam selalu datang untuk latihan kor di gereja Padang Bulan, Pasar 6 di Medan. Dan ketika itu saya masih kecil, karena saya anak paling kecil dan jarak saya dengan kakak-kakak saya cukup jauh, sekitar 6 tahun, maka saya sering dititip di pastoran. Ya. Dititip di pastoran, ya ngobrol dengan pastor-pastor, dulu masih banyak pastor dari Italia. Dari situlah panggilan saya berkembang untuk menjawab uh, iman, menjawab panggilan yang Tuhan berikan kepada saya. Lalu dalam perjalanan waktu, apakah cukup ya, hanya panggilan Tuhan? Apakah cukup menjadi imam hanya dengan modal panggilan? Saya rasa itu tidak. Ya. Saya ingat betul bagaimana perjuangan saya di masa-masa krisis ketika dalam panggilan. Ketika saya tingkat 3, bapak saya, papa yang merupakan sosok iman meninggal. Ya, seperti yang mungkin pengalaman iman Ayub, kita kehilangan sosok orang yang mendewasakan iman. Tetapi di masa-masa krisis itu tetap selalu ada penghiburan. Artinya, kalau kita melihat sebuah penderitaan, sebuah tantangan itu dalam kacamata iman, saya yakin semua ada maknanya. Ketika panggilan Tuhan itu tidak boleh ditanggapi dengan sikap pasif. Artinya ya sekedar jalan saja. Tidak. Tetapi saya betul-betul berusaha untuk mendewasakan panggilan saya. Bapak Ibu, kalau tanya kepada teman-teman saya, mungkin saya salah satu yang paling, pola pikir paling, maksudnya gaya berpikir saya mungkin agak berbeda dengan teman-teman saya. Saya sering, walaupun eh, dalam hati saya itu saya orang yang paling taat dengan ajaran gereja, tetapi ketika di Italia ataupun di Indonesia, saya sering melontarkan atau mengambil pemikiran-pemikiran para bid'ah dari gereja, ya, untuk berdebat dengan teman-teman saya begitu. Saya dalam hati memang sangat Katolik dan pola pikir saya pun sangat Katolik sebenarnya. Tapi saya sering senang mencobai teman-teman saya. Karena apa? Bagi saya beriman itu, ya, menjadi imam itu betul harus Katolik. Nah, tetapi yang saya katakan sekali lagi bahwa harus berani keluar dari segala teori yang ada. Harus berani keluar. Ketika itu, ketika saya berdebat dengan teman-teman saya, di situ juga saya merasa diteguhkan bahwa oh, teman saya memberikan banyak ide. Maka kalau saya mau menyimpulkan panggilan imam saya itu berangkat dari sebuah kebaikan yang saya lihat dalam diri pastor-pastor yang saya jumpai dulu, dan juga Tuhan telah menanamkan panggilan itu dan Dia meminta saya untuk menjaganya. Maka di sini pun ketika saya kuliah, saya studi, yang saya ingat selalu adalah saudara-saudara saya di Indonesia, umat-umat saya di Indonesia, dan saya harus belajar dengan tekun supaya kelak saya bisa mengajari, supaya saya kelak ketika kembali Indonesia supaya saya bisa melayani. Karena apa?
Panggilan saya menjadi imam bukan untuk menjadi membagikan diri saya kepada orang lain, sama seperti Yesus yang membagikan dirinya kepada orang lain. Dan saya menjadi imam bukan untuk diri saya sendiri, bukan untuk keluarga saya, dan saya menjadi imam itu yang sudah saya janjikan di depan uskup untuk melayani seluruh umat Allah. Terima kasih, Pastor Adri.